Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazi Azizi. Saya akan mempresentasikan tentang letak dan sumber-sumber sejarah dari kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui tentang sejarah perkembangan dari kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Di antara lain kerajaan yang akan saya bahas ialah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama yang ada di Indonesia. Diperkirakan terletak di Muara Kaman, di dekat tepi sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Indonesia. Letak yang sangat strategis, sangat menguntungkan bagi perekonomian masyarakat karena dilalui oleh jalur perdagangan yang sangat strategis. Untuk memahaminya secara lanjut, maka dibutuhkan sumber sejarah untuk mengetahui perkembangan dari kerajaan Kutai tersebut. Sumber sejarah utama kerajaan Kutai adalah 7 buah yupa yang telah ditemukan hingga saat ini. Salah satu di antara yupa tersebut berisikan tentang informasi tentang silsilah keluarga Raja Mulawarman, dari kakek yang bernama Kudungga, ayah yang bernama Aswawarman, dan yang terakhir Raja Mulawarman. Dan serta di antara salah satu yupa tersebut juga berisikan tentang kedermawanan Raja Mulawarman yang mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Dan sebagai rasa balas terima kasihnya, Brahmana mendirikan sebuah yupa yang berisikan tentang kedermawanan Raja Mulawarman tersebut. Selamat siang, saya Dwi Anita dari kelompok 1 10 MIPA 1 akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Kalingga. Sistem pemerintahan kerajaan Kutai: Raja pendiri Kudungga, raja yang mencapai puncak kejayaan Mulawarman. Buktinya rakyat Kutai hidup tentram dan sejahtera, bahkan Raja Mulawarman mengadakan upacara kurban emas yang sangat melimpah. Raja terakhirnya adalah Maharaja Dharmasetia. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai adalah Kudungga, Asmawarman, Mulawarman, Irwansyah, Aswawarman, Warman, Gajayawarman, Tunggawarman, Jayanagawarman, Nalasingawarman, Nalaparanatungga, Gadinggawarman Dewa, Indrawarman Dewa, Sanggawarman Dewa, Sisingamangaraja 21, Candrawarman, Prabu Nevi Suryagus, Mahmad Ridho Darmawan, Rizky Subana, Sri Langka Dewa, Gunaparana Dewa, Wijayawarman, Indra Mulia, Sri Aji Dewa, Mulia Putra, Nala Pandita, Indra Paruta Dewa, dan Dharma. Perkenalkan, nama saya Dian Syalomita dari kelas 10 MIPA 1 akan mempresentasikan mengenai runtuhnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharmasetia tewas dalam peperangan menghadapi Raja Kertanegara ke-13, yaitu Sultan Anom Panji Mandapa. Perlu diingat bahwa kerajaan Kutai Martadipura berbeda dengan kerajaan Kutai yang ibu kotanya pertama kali berada di Tanjung Lama atau Kutai Lama. Kutai Kertanegara inilah di tahun 1365 masuk ke dalam sastra Jawa, yaitu negara Kertagama, yang selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kertanegara. Sejak tahun 1735, Kutai Kertanegara yang rajanya bernama Pangeran sekarang diubah menjadi Sultan atau Sultan Aji Muhammad Idris yang hingga sekarang dikenal sebagai Kesultanan Kertanegara. Perkenalkan, nama saya Anissa Kirina dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Kalingga. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Yang pertama itu ada Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah salah satu bukti kehadiran Kerajaan Kutai. Ditemukannya peninggalan prasasti yang berbentuk yupa, ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, ditemukan pada abad 5 Masehi. Yupa tersebut menjelaskan tentang siapa-siapa saja yang berperan dalam Kerajaan Kutai atau silsilah Kerajaan Kutai. Yang kedua, Ketopong Sultan Kutai, yaitu mahkota raja yang terbuat dari emas dengan berat 1,98 kg. Mahkota ini ditemukan pada tahun sekitar 1890 di daerah Muara Kanam,
Kutai Kertanegara. Yang ketiga, Kalung Ciwa. Kalung Ciwa ini dipakai ketika ada pesta pengangkatan raja baru, ditemukan pada tahun 1890, Danau Lipan, Muara Kaman. Yang keempat, Pedang Sultan Kutai. Pedang ini terbuat dari emas padat. Di bagian gagang terdapat ukiran seekor harimau yang sedang menerkam musuh, sedangkan ujung sarung pedang dihiasi ukiran seekor buaya. Yang kelima, kura-kura emas. Pada zaman itu, kura-kura emas ini digunakan untuk persembahan pangeran yang berasal dari kerajaan Cina kepada putri Sultan Kutai yang bernama Aji Bidara Putih. Yang keenam, gamelan gajah Prowoto. Ini dipercaya berasal dari Jawa. Pasalnya, selama berdirinya kerajaan Kutai berhasil menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan di Pulau Jawa. Yang ketujuh, kalung uncal. Kalung uncal ini beratnya 170 gram dengan liontin berelief Ramayana. Kalung ini berasal dari India menurut penelitiannya. Yang kedelapan, keris bukit. Keris bukit Kang. Keris sakti yang digunakan Putri Aji Bidara Putri. Keris ini ditemukan bersamaan dengan bayi yang dulunya ditemukan di dalam gong yang berhanyut bersama bayi. Yang kesembilan, kelambu kuning. Di dalamnya terdapat kekuatan magic. Benda berfungsi untuk menghindari terjadinya bala yang ditimbul. Yang ke-10, tali juwita adalah sebuah tali yang terbuat dari benang dengan jumlah 21 helai. Tali juwita bersimbol sebagai 7 muara dan 3 anak sungai. Yang ke-11, singgasana, tempat duduk yang ditempati oleh raja. Yang ke-12, meriam kerajaan kuno. Pada saat itu, kerajaan Kutai senjata pertahanan yang kuat. 13, keramik kuno di Tiongkok ditemukan tertimbun di sekitar Danau Lipan, bukti bahwa kerajaan Kutai dan juga kekaisaran Cina telah melakukan hubungan perdagangan yang erat pada saat itu. Kerajaan Tarumanegara berkembang di daerah Jawa bagian barat, tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Diperkirakan berdasarkan prasasti, pusat kerajaan Tarumanegara terletak di antara Sungai Citarum dan Cisade. Sumber sejarah kerajaan Tarumanegara adalah 7 prasasti yang telah ditemukan hingga saat ini. Di antara lain adalah yang pertama adalah prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu dekat Tanjung Priok, Jakarta. Dituliskan dengan 5 baris, tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti tersebut menceritakan tentang penggalian sungai pada masa pimpinan Raja Mula Purnawarman untuk mengatasi masalah kekeringan dan banjir. 2. Prasasti Ciaruteon ditemukan di Muara Desa Ciaruteon Hilir, Cibubulung, Bogor. Prasasti ini terdapat bekas jejak telapak kaki Raja Purnawarman. 3. Prasasti Kebun Api. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruteon, Cibubulung, Bogor. Dalam prasasti ini terdapat pahatan 2 buah telapak kaki gajah yang disamakan dengan telapak kaki gajah Airawati. 4. Prasasti Muara Janten. 4. Prasasti Muara Cianten terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Ciaruteon Hilir, Cibubulung, Bogor. Inskripsi ini belum dapat dibaca. 5. Prasasti Jambu terletak di Bukit Pasir, Koelangka, Desa Parakan, Muncang Nanggung, Bogor. Isi dan makna yang terdapat prasasti ini adalah memuji pada masa pemerintahan Sri Purnawarman dan terdapat bekas telapak kakinya pada prasasti tersebut. 6. Prasasti Cidang Hiang terletak di tepi Cidang Hiang, Desa Letak, Manjul, Banten Selatan. Yang isi dan makna prasasti tersebut adalah tentang tanda kekuatan Raja Purnawarman yang istilahnya menjadi patokan untuk para raja. Yang terakhir, 7. Prasasti Pasir Awi terdapat di sebuah bukit yang bernama Pasir Awi di kawasan perbukitan Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Inskripsi ini tidak bisa dibaca karena berupa gambar. Sistem pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Raja pendirinya adalah Maharesi Jayasingawarman. Raja yang mencapai puncak kejayaan adalah Purnawarman. Buktinya rakyat dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah dan meliputi hampir seluruh Jawa Barat.
Raja terakhirnya adalah Linggawarman. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Tarumanegara adalah Jayasingawarman, Dharmayawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Chandrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, Linggawarman. Sejarah runtuhnya kerajaan Tarumanegara, latar belakang dan peninggalannya tahun 1991. Hasan di Jafar menerangkan bahwa mulai muncul benih-benih perpecahan pada saat pemerintahan Kertawarman di tahun 561 Masehi sampai 628 Masehi. Munculnya beberapa kerajaan pesaing merupakan salah satu faktor penyebab runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Ancaman mulai datang dari beberapa kerajaan seperti Kalingga yang berada di Jawa Tengah dan kerajaan Sriwijaya serta beberapa kerajaan lain yang berada di sekitarnya. Kerajaan Tarumanegara resmi bubar akibat wafatnya Raja Linggawarman pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Raja Linggawarman tidak memiliki anak laki-laki, melainkan memiliki dua anak perempuan yang bernama Manasi dan Sukancana. Pada tahun 669 Masehi, kerajaan Tarumanegara diwariskan kepada Tarusbawa yang tidak lain adalah suami dari Manasi. Dari sinilah riwayat kerajaan Tarumanegara mulai benar-benar tamat. Setahun setelah naik tahta, Tarusbawa memindahkan pusat pemerintahan Tarumanegara dan mengubah nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda pada tahun 670 Masehi. Tahun 670 Masehi bertepatan dengan didirikannya Kerajaan Sunda oleh Tarusbawa. Bureti Kandayan juga mendeklarasikan terbentuknya Kerajaan Galuh di tanah Pasundan. Nantinya Kerajaan Sunda dan Galuh dipersatukan oleh Jayadewata dengan gelar Sri Baduta Maharaja tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa Sri Baduta Maharaja, Kerajaan Sunda dan Galuh dikenal dengan nama Kerajaan Pejajaran. Yang kedua, peninggalan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu ada Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun ditemukan di tepi sungai Ciaruteun dekat muara sungai Cicacone, Bogor. Prasasti tersebut ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, dan juga terdapat lukisan semacam laba-laba serta telapak kaki Raja Purnawarman. Yang kedua, Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleyangka ditemukan di perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, serta terdapat gambar telapak kaki yang berisikan pujian terhadap pemerintahan Raja Mulawarman. Yang ketiga, Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Terdapat lukisan tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airwana, yaitu gajah tunggangan Dewa Wisnu. Yang keempat, Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Lewiwiliang, juga tertulis dalam aksara Ikal yang belum dapat dibaca. Yang kelima, Prasasti Muara Cianten ditemukan di Bogor. Terdapat lukisan telapak kaki dan tertulis dalam aksara Ikal yang belum dapat dibaca. Yang keenam, Prasasti Cidang Hiang ditemukan di Kampung Lebat, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten pada tahun 1947 dan berisi dua kalimat puisi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berisi pengagungan keberanian Raja Purnawarman. Yang ketujuh, Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dituliskan dalam 5 baris tulisan beraksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Jawa Tengah. Menurut berita Cina, Kerajaan Kalingga di sebelah timur Kerajaan Kalingga adalah Bali, sebelah barat Kerajaan Kalingga adalah Sumatera, dan sebelah selatannya adalah Samudra. Oleh karena itu, Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Kelingjepara, Jawa Tengah, dekat Gunung Muna. Sumber sejarah utama mengenai Kerajaan Kalingga adalah berita dari Cina. Misalnya berita dari dinasti Taang. Sumber lainnya berasal dari Prasasti Tukmas.
Sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga. Raja pendiri Dapunta Syailendra. Raja yang mencapai puncak kejayaan adalah Ratu Sima, buktinya dengan kemajuan di berbagai sektor seperti ekonomi, pertanian, militer, perdagangan, dan agama. Raja terakhirnya adalah Ratu Sima. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kalingga adalah Prabu Wasumurti, Prabu Wasugeni, Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, Prabu Kirata Singha, Prabu Kartikeya Singha, dan Ratu Sima. Sekian dan terima kasih. Sejarah runtuhnya Kerajaan Kalingga. Ratu Sima memerintah sejak tahun 674 Masehi sampai 695 Masehi. Setelah Ratu Sima wafat, diketahui Kerajaan Kalingga mulai melemah dan runtuh akibat serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Kalingga pun terbagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Keling yang berada di Magelang dan Kerajaan Medang atau Mataram kuno yang berada di sekitaran Yogyakarta. Hal inilah yang diyakini bahwa terpecahnya Kalingga menjadi cikal bakal kerajaan besar yang ada di Jawa. Yang ketiga, peninggalan sejarah Kerajaan Kalingga. Yang pertama itu ada prasasti Tukmas, ditemukan di lereng barat Gunung Merapi yang berisi pesan mengenai hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Yang kedua, prasasti Sojomerto, ditemukan di desa Sojomerto, Jawa Tengah dan bertuliskan silsilah keluarga Dapunta Syailendra sebagai tokoh pencetus Kerajaan Kalingga. Yang ketiga, Candi Angin. Candi Angin terletak di Kecamatan Keling. Menurut sejarah, pernah menjadi tempat penyembahan karena di bagian bangunan candi terdapat putaran angin. 4. Candi Bubrah berlokasi di desa Tempur, Jepara yang diduga menjadi pintu utama atau gapura sebelum menuju Candi Angin karena jaraknya hanya sekitar 500 meter. Yang kelima, situs puncak Songolikur, Gunung Muria Puncak.